Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan menjelaskan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Nah, untuk pertemuan 1 di sini kita hanya pengenalan. Oke. Di sini kita akan perkenalan aja dari pertemuan 1 hanya pengenalan aja dari materi 1 apa, materi 2 apa, hingga materi selanjutnya. Lalu kita masuk di pertemuan kedua, yaitu topologi jaringan komputer. Nah, untuk pertemuan ketiga yaitu kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Pertemuan keempat adalah menentukan spesifikasi perangkat jaringan. Pertemuan kelima adalah penyelamatan jaringan. Pertemuan keenam adalah mengkonfigurasi switch pada jaringan. Pertemuan ketujuh adalah memasang jaringan nirkabel. Pertemuan 8 hingga 9 adalah konfigurasi routing dalam satu autonomous system. Pertemuan 10 adalah mengkonfigurasi router pada perangkat jaringan antar autonomous system. Pertemuan 11 yaitu konfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system. Pertemuan 12 adalah tugas project 1. Pertemuan ke-13 adalah tugas project 2. Dan pertemuan ke-14 adalah project 3. Hingga pertemuan ke-15 adalah project 4. Oke, kita masuk di pertemuan kedua, yaitu topologi jaringan. Nah, untuk pengerjaan topologi jaringan kita perlu yang namanya deskripsi di sini ya. Nah, untuk jaringan komputer, yaitu secara umum kita punya beberapa manfaat. Itu pertama, memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien, membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date, membantu mempercepat proses berbagi data, dan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien, membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efisien. Terus ini ada beberapa jenis jaringan komputer, yaitu adalah Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network yaitu MAN, Wide Area Network yaitu WAN, dan Internet dan jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Nah, di sini ada perangkat keras jaringan komputer. Pertama adalah komputer, yaitu laptop, PC, handphone, jaringan kartu jaringan atau network interface card NIC. Ya. Nah, itu pertama. Yang ketiga adalah hub dan switch. Terus perbedaan hub dan switch itu metodenya. Kalau hub itu bekerja dengan metode broadcast, sedangkan switch itu bekerja metodenya dengan table MAC address. Terus kecepatannya untuk hub itu kurang, kalau switch itu baik. Untuk domain collision sering terjadi, terus jarang atau hampir tidak pernah terjadi. Terus ada repeater, bridge atau jembatan. Kalau repeater itu seperti sinyal radio gitu. Kalau bridge ini tadi sama seperti router gitu untuk jembatannya, untuk menghubungkan dari hub ke hub. Terus ada router, nih router. Tuh, cara kerja routernya ya. Nah, lalu masuk di topologi. Di sini kita akan menjelaskan topologi bus. Itu keuntungannya itu hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan. Lalu kekurangan atau kerugiannya, deteksi dan isolasi kesalahan. Itu kepadatan lalu lintas. Bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Jadi kalau misalnya di PC pertama ini rusak, semua PC-nya ya akan rusak. Lalu topologi ring. Itu keuntungannya adalah hemat kabel, kerugiannya peka kesalahan. Pengembangan jaringan lebih kaku. Topologi star, yaitu keuntungannya paling fleksibel. Itu pemasangannya itu perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Kontrol terpusat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kekurangan atau kerusakan, itu kemudahan pengelolaan jaringan. Terus ada kerugian, yaitu boros kabel, perlu penanganan. Lalu ada kontrol terpusat, hub, switch jadi elemen kritis.
Nih untuk topologi jaringan STAR. Ada topologi mesh, yaitu tingkat redundansinya sangat tinggi. Terus kerugiannya itu boros kabel karena kita banyak tuh menghubungkannya. Lalu manajemen sangat kompleks. Nah, untuk kesimpulan, jaringan komputer memiliki fungsi yang sangat vital pada sebuah organisasi. Jaringan komputer harus didesain dan dirancanakan dengan benar agar tidak menjadi permasalahan baru di masa depan. Dibutuhkan audit dan identifikasi kebutuhan untuk merancang jaringan yang optimal dan efisien. Ada banyak jenis perangkat jaringan, maka sesuaikan perangkat yang digunakan dengan kebutuhan. Pemilihan topologi jaringan hendaknya memperhatikan karakteristik topologi itu sendiri, letak gedung, dan jumlah lantai pada gedung tersebut. Jaringan tidak stagnan ataupun berkurang atau mengecil, namun jaringan komputer selalu tumbuh. Oke, untuk pertemuan 2 itu adalah itu kesimpulannya. Next kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, untuk kita masuk ke pertemuan ketiga yaitu adalah kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Di sini kita akan mengenal yaitu komponen hardware. Nah, komponen hardware yang pertama adalah end device atau perangkat akhir. Tuh, untuk end device itu ada komputer, laptop, printer, telepon, wireless tablet, dan reference endpoint. Intermediary device yaitu ada wireless router, LAN switch, router, multi-layer switch, firewall, dan application. Network media itu adalah kabel-kabelnya ya, atau transmisinya, yaitu seperti wireless. Nah, itu adalah media, ada WAN media. Tuh, ada intermediate device tuh. Itu digunakan untuk menghubungkan antar perangkat jaringan. Dengan contohnya udah kita jelasin tadi. Nah, untuk network media yaitu ada kabel coaxial. Nah, terdiri dari kawat tembaga sebagai inti yang dilapisi oleh isolator. Kalau fiber optik itu terbuat dari serat kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transmisi data yang lebih cepat. Dengan twisted pair itu terdiri dari beberapa kabel yang saling melilit. Ada dua jenis kabel twisted pair, yaitu pertama adalah shielded twisted pair atau STP dan UTP atau Unislide twisted pair. Yang terakhir itu adalah wireless, disebut juga atau jaring itu nirkabel dapat melalui radio frekuensi dan infrared. Nah, untuk kabel koaksial itu seperti apa ya? Contohnya tuh seperti kabel antena. Nah, itu kabel koaksial. Kalau fiber optik sama aja sih, kabel koaksial itu ya kayak gini juga. Koper-koper gini. Kayak LAN gitu, tapi bedanya LAN itu masuknya di twisted pair di TV. Sedangkan fiber optik itu serat kacanya tuh seperti ini nih. Nah, di sini komponen software. Itu komponen software itu perlu mengenal sistem operasi dan protokolnya atau aturan. Nah, dalam menentukan kebutuhan pengguna, perlu pengetahuan tentang sistem operasi yang digunakan. Nah, yang kita gunakan biasanya paling sering digunakan itu adalah Windows dan Linux. Linux, kalau Linux sih, Windows itu operasi yang paling banyak digunakan saat ini. Dari tahun 1993, itu telah ada lebih dari 20 rilis Windows yang didasarkan pada sistem operasi NT dimulai dengan Windows XP edisi 68-bit mulai digunakan. Lalu kita masuk di Linux, yaitu sistem operasi open source yang dibuat pada tahun 1991. Nah, ini dikelola oleh komunitas programmer. Open source berarti file pemrograman sumber termasuk kernel, shell, dan aplikasi tersedia untuk diunduh, dilihat, dan dimodifikasi. Linux itu dirancang sebagai sistem operasi jaringan dan banyak digunakan pada berbagai platform, termasuk sistem embedded. Ada banyak versi atau distribusi Linux yang berbeda. Distribusi ditentukan oleh kernelnya serta program dan paket perangkat Linuxnya.
Beberapa distribusi Linux yaitu gratis seperti GNOS, Fedora, Ubuntu, dan lain-lain. Namun ada juga yang berbayar seperti Red Hat, Enterprise Server, namun termasuk menyediakan layanan dukungan. Nah, untuk sini adalah keunggulan penggunaan Linux, yaitu ada open source, command line interface atau CLI, terus ada kontrol lebih banyak pengguna atas OS, dan ada kontrol komunikasi jaringan yang lebih baik. Nah, untuk protokolnya itu atau aturan komunikasi itu protokolan jaringan menyediakan sarana bagi komputer untuk berkomunikasi di jaringan. Protokol jaringan menentukan opsi pengkodean pesan, performatan, enkapsulasi, ukuran, waktu, dan pengiriman. Terus protokol yang digunakan pada saat ini adalah TCP/IP. Nah, untuk OSI mode dan TCP/IP mode itu ada di sini. OSI mode application presentation session itu masuk di HTTP, DNS, DHCP, FTP, dan application. Sedangkan sisanya masuk di transport, itu masuk di TCP, network masuk di IPv4, data link PPP, P3, lalu ada transport internet, ada network access. Nah, untuk kesimpulan pertemuan ketiga, yaitu adalah menentukan kebutuhan teknis pengguna harus tahu tentang beberapa jenis hardware dan software yang dibuat dalam membangun jaringan komputer. Metode pengumpulan informasi kebutuhan teknis pengguna dapat dilakukan dengan metode wawancara dan pengamatan langsung pada lokasi. Dokumen kebutuhan teknis pengguna dibutuhkan dalam menentukan spesifikasi kebutuhan teknis pengguna. Sekian dari pertemuan 1 hingga 3. Terima kasih.